Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-28. Jadi di episode 28 kali ini gue bakal bahas tentang keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan kejadian di bulan ini, di bulan Desember, dimana semua kerjaan gue numpuk. Gue dipaksa keluar dari zona nyaman gue, dimana biasanya gue kerjanya tidak seagresif bulan ini sih. Gue merasa di bulan ini gue bener-bener full ngeluarin energi gue dan tenaga gue, semuanya pikiran 24 jam sampai hari ini juga masih. Padahal biasanya gue itu kalau mulai ngerjain sesuatu paling mentok jam 11 malam gue udah tidur. Ya banter-banter jam 1 pagi lah. Sekarang aja udah jam 3. Kemarin gue tidur jam 4. Pokoknya bisa dibilang gue agak overwork sih. Makanya gue pengen bahas tentang keluar dari zona nyaman di podcast kali ini. By the way, perlu gak sih gue jelasin tentang definisi dari zona nyaman itu? Kayaknya gak usah lah ya. Udah pada tahu kan bahwa zona nyaman itu adalah zona dimana kita udah PW aja, udah mau ngapain males lah intinya. Kayak lu udah tidur nih, udah di kasur, disuruh bangun, aduh males, udah PW. Apa aja yang bakal gue bahas sih? Yang pasti gue bakal banyak bahas tentang gak enaknya keluar dari zona nyaman. Banyak banget. Sampai sekarang bisa dibilang gue lebih banyak merasakan gak enaknya daripada enaknya. Cuma kalau lu bilang isinya nggak enak semua, nggak juga, ada enaknya juga. Jadi gue mulai dulu dari kenapa sih orang ada yang mau stay di zona nyaman dan ada yang mau keluar dari zona nyaman. Ini personal aja. Kalau menurut gue, orang itu stay di zona nyaman karena yang pasti udah nyaman. Yang kedua, mereka nggak mau ngambil resiko. Karena kalau lu udah keluar dari zona nyaman, belum tentu lu bisa mendapatkan zona nyaman itu kembali. Dan yang ketiga itu, biasanya kalau lu keluar dari zona nyaman, ada sacrifice yang bisa dibilang perlu lu keluarkan untuk keluar dari zona nyaman lu itu. Nah, lu keluar dari zona nyaman kok ada sacrifice-nya? Bukannya langsung keluar aja gitu. Lalu, kenapa ada juga orang yang rela untuk keluar dari zona nyaman? Karena yang pertama, biasanya dengan lu keluar dari zona nyaman, lu bisa mendapatkan sesuatu yang baru, sebuah ilmu yang baru, atau mungkin skill yang baru, atau mungkin koneksi yang baru. Lalu yang kedua, biasanya dengan keluar dari zona nyaman lu bisa mendapatkan sebuah zona nyaman yang lain, di mana mempunyai benefit yang lebih baik daripada zona nyaman lu sekarang. Ibarat lu itu seorang pengusaha minyak, lu gali di satu tempat, lalu lu pindah ke tempat yang lain. Nah, lu harus mulai lagi dari awal, tapi di tempat lain itu ternyata punya sumber minyak yang lebih banyak daripada tempat pertama lu. Gue mau sedikit cerita ya, bahwa gue itu kan punya sifat yang memiliki kecenderungan ke arah introvert, dimana kalau gue ngerjain sesuatu itu gue lebih prefer kerjainnya sendiri, karena gue merasa dengan gue kerja sendiri gue bisa memaksimalkan kinerja gue. Dan masalah selanjutnya adalah gue kuliah di jurusan IT, dimana tugas-tugas itu kebanyakan kelompok, dan juga di dunia kerja ngerjain project IT itu rata-rata berkelompok. Karena setelah gue jalanin kuliahnya dan gue coba ngambil project, memang
sangat berat kalau seandainya lu kerjain sendiri, kalau aplikasinya itu udah yang berat-berat. Nah, permasalahannya muncul di sini. Biasanya ini kejadiannya ini pas di zaman-zaman kuliah ya, dimana lu udah ada di satu kelompok dan lu udah bersedia untuk ngerjain, tapi ada aja satu orang yang bisa dibilang gak bersedia buat kerja sama, atau gak mau keluar dari zona nyamannya, atau mungkin dia males-malesan, disuruh begini, gini. Yang seperti ini nih yang bikin gue kadang-kadang males buat keluar dari zona nyaman buat kerja sama orang, karena bisa dibilang suka ketemu orang-orang yang mereka sendiri gak mau diajak kerja sama gitu. Dan ujung-ujungnya gue jadi kayak kerja sendiri. Meskipun gue prefer buat kerja sendiri, tapi kan gue udah keluar dari zona nyaman gue gitu. Tapi karena gue dipaksa untuk kerjain sendiri, gue merasa kayak effort gue buat keluar dari zona aman gak dihargai, dan itu bikin gue males banget. Mungkin ya bisa gue maklumin lah di semester awal ya, dimana semester itu masih peralihan dari SMA ke kuliah. Cuma kalau udah semester tua masih begitu sih ya, gue udah gak ambil pusing sih. Jadi gue tetap aja stay di zona nyaman gue. Kalau lu mau ngikutin gue oke, kalau enggak ya enggak. Tapi beda sih kalau udah di dunia kerja ya. Karena di dunia kerja biasanya lebih serius, orang-orangnya juga dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka untuk bekerja sama. Meskipun masih ada juga orang-orang yang kayak gitu. Lalu pas gue juga mulai buka usaha, itu kan gue keluar dari zona nyaman gue, dimana dulu gue itu cuma kuliah. Lalu gue mulai beralih punya kuliah dan juga punya usaha. Itu benar-benar makan waktu gue sih. Apalagi pas awal-awal buka usaha, gue yang biasa stay ngoding sampai jam 10 malam harus nambah ngecat meja sampai jam 1 pagi dulu. Dan yang gue dapat juga lebih banyak ke arah ini sih, omelan orang tua gitu. Lu kerja gini-gini capek-capek gak ada hasilnya, bla 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 bla. Aduh, bisa bilang gue kadang-kadang gak tahan gitu, pengen aja gue berhenti lalu lanjut kuliah aja gitu, fokus kuliah. Cuma gue merasa udah jalan di situ, udah terlanjur di situ, dan gue nggak bisa balik lagi. Karena sayang kalau gue balik lagi, gue ninggalin kerjaan gue. Dan sampai sekarang pun gue juga masih sering di ini sih, celah-celah ya, diomelin gitu. Cuma kalau udah ngelihat effort gue sejauh ini, gue udah gak mau balik lagi ke zona nyaman gue yang dulu, karena udah bisa ada yang bisa gue banggain lah sedikit dari usaha gue selama ini. Cuma memang meskipun udah ada yang bisa gue banggain, gue belum merasakan zona nyaman yang baru gitu, belum ketemu. Kalau lu tanya enakan mana, pas gue dulu kuliah aja sama kondisi gue sekarang kuliah sambil punya usaha, ya enakan pas zaman gue kuliah doang. Waktu gue lebih banyak, gue bisa ngelakuin banyak hal, misalnya kayak hobi gue. Dan mungkin nih kalau seandainya gue nggak ada atau nggak punya usaha, minggu kemarin tuh gue buat podcast men, serius. Cuma kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Kenyataannya gue udah ada di posisi kuliah, lalu punya usaha, lalu gue juga ngambil project di luar. Akhirnya gue nggak punya waktu luang seminggu kemarin itu. Dan yang krusial saat ini, bisa dibilang banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman karena mereka itu takut kehilangan sesuatu, mereka itu takut banyak hal. Padahal ya menurut gue, sebelum lu keluar dari zona nyaman, kita kan bisa merencanakan apa yang bakal terjadi. Bukan merencanakan sih, lebih ke arah memprediksi. Dan ketika lu udah memprediksi itu, lu bisa membuat sebuah rencana, di mana rencana tersebut kalau lu jalanin diharapkan tidak membuat lu keteteran. Kalau dibilang nggak keteteran sepenuhnya sih nggak juga sih. Mungkin di awal lu bakal keteteran, cuma ke belakangnya nggak keteteran lagi.
dan lu udah punya setidaknya objektif gitu, tujuan yang ingin lu capai dengan keluar dari zona nyaman tersebut. Apakah yang pertama untuk mencari zona nyaman yang lebih baik, atau mungkin mendapatkan pembelajaran baru, dimana ketika lu memutuskan untuk kembali ke zona nyaman lu yang sebelumnya, lu bisa mengembangkan zona nyaman itu menjadi lebih baik. Kan bisa jadi seperti itu. Cuma memang sekali lagi, kalau lu udah keluar dari zona nyaman lu, buat kembali ke zona nyaman lu itu ya agak sulit sih. Apalagi kalau udah bener-bener di tengah jalan, mau balik sayang, diterusin nggak tahu ujungnya. Kadang-kadang seperti itu. Well, berhubung banyak banget orang yang mengatakan bahwa keluar dari zona nyaman itu susah, gue mencoba ya melihat orang-orang yang bisa dibilang udah sukses dan udah berhasil keluar dari zona nyaman mereka. Gue ngelihat apa aja sih yang bikin mereka itu berani keluar dari zona nyaman mereka. Ternyata banyak dari mereka itu, yang pertama, mereka optimis. Mereka optimis dengan apa yang akan mereka capai jika mereka berhasil keluar dari zona nyaman mereka. Lalu yang kedua, biasanya orang itu berhasil keluar dari zona nyaman mereka itu karena kepepet. Kan banyak tuh kasus-kasus pengusaha sukses karena mereka itu lagi krisis ekonomi dan posisinya mereka itu gak bisa cari kerja karena saat itu pendidikan mereka kebanyakan tidak mencapai standarnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk buat usaha dan sukses karena mereka itu udah kepepet dan benar-benar menjadikan usaha mereka itu sebagai ujung tombak keuangan mereka. Lalu yang ketiga, biasanya karena dijerumusin orang. Serius, kadang-kadang untuk keluar dari zona nyaman itu bukan cuma butuh dorongan dari dalam diri, butuh juga dorongan dari luar. Misalnya nih, yang gue tau nih, si Babe Cabita itu kan dia itu awalnya nggak stand up, cuma katanya dari cerita dianya itu dia dijerumusin temennya buat stand up dan berhasil. Padahal dia itu bisa dibilang ya nggak punya pikiran buat stand up. Kebayangin aja, orang nggak punya pengalaman, nggak punya materi apa-apa, tiba-tiba disuruh stand up. Gila. Cuma karena dia dijurusin temen, dia stand up dan akhirnya dia bisa sukses seperti sekarang ini. Kayak gitu. Lalu ada juga nih faktor baru yang bisa dibilang membuat kita makin lama makin males keluar dari zona nyaman. Ya, faktor itu udah jelas banget ya, teknologi. Teknologi sekarang kan benar-benar membuat kerjaan apa aja itu jadi simple, jadi cepet, jadi mudah. Akhirnya kita jadi malas buat berusaha lebih gitu. Misalnya kalau ada satu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi, kadang-kadang kita malas buat nyelesainnya dengan cara manual. Bisa aja kita bilang, ini aja nggak bisa, males lah, apalagi gua capek. Akhirnya kita nggak menyelesaikan masalah tersebut dan kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Padahal kalau misalnya kita mencoba keluarlah sedikit dari zona nyaman lalu kita menyelesaikan masalah tersebut, ya masalah selesai, kita bisa balik lagi ke zona nyaman kita. Tapi meskipun teknologi itu menjanjikan kemudahan, cuma nggak sepenuhnya menguntungkan. Memang membuat nyaman, cuma nggak sepenuhnya menguntungkan. Gua ambil contoh ya, salah satunya itu orang-orang sekarang bisa jualan online lewat marketplace. Padahal dulu kalau lu mau jualan online, lu harus bisa buat website sendiri lah. Pokoknya harus ada admin yang bisa urusan IT gitu. Tapi dengan kemunculan marketplace, semua orang bisa jualan online. Dan gue juga awalnya mikir gini, wah udah ada marketplace nih, gue bisa jualan sini, wah bisnis gampang. Tapi pas terjun, ternyata nggak segampang itu. Karena di marketplace itu semua orang kan dikumpulin. Jadi karena mudah nih, lu buat toko online, semua orang bisa buat. Akhirnya ya udah nyaman di marketplace itu. Tapi semakin lama kompetitor lu semakin lama semakin nambah.
dan lu jadi kesulitan. Karena lu kesulitan, tapi lu udah nyaman nih, akhirnya lu susah keluar dari marketplace tersebut dan lu malah jadi bergantung banget ke marketplace. Justru orang-orang yang atau usaha-usaha yang udah punya website sendiri bisa dibilang lebih maju. Meskipun pengeluaran website pribadi atau website milik sendiri itu lebih banyak daripada marketplace, cuma semakin dia ribet, justru benefitnya makin banyak. Contoh lainnya, misalnya saat gua ngedesain brosur. Nah, dulu itu gua kalau ngedesain brosur, gue itu pakai Photoshop. Cuma temen gua mengenalkan gue dengan sebuah, ya gimana ya, semacam website buat ngedesain secara online, namanya Canva, dan gue pakai itu gampang banget, cepet banget, dan bagus banget. Karena gue udah pakai itu cukup sering, gue akhirnya merasa, wah ini nih kalau mau desain pakai ini aja terus. Gue coba terus dan gue akhirnya sekarang sering banget merasa kalau mau desain apa Canva. Tapi sekali lagi, Canva pun punya batas atau limit tersendiri. Sehingga ketika gue mau ngedesain yang cukup kompleks gitu, ujung-ujungnya gue harus balik lagi ke Photoshop, balik lagi ke cara yang lama. Dan memang kalau pakai Photoshop itu lebih fleksibel dan hasilnya bisa lebih bagus. Meskipun kalau pakai Photoshop kadang-kadang membutuhkan skill desain yang lebih tinggi. Sedangkan gue itu nggak punya kemampuan desain yang wow gitulah, standar-standar aja. Balik lagi, jadi dengan adanya teknologi ini malah membuat kita jadi gimana ya, males-malesan gitu. Gue pernah bahas bahwa mungkin di masa depan itu artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan akan mengambil alih beberapa pekerjaan manusia. Salah satu penyebabnya itu karena manusia itu kan ribet kalau lagi nggak mood gitu, atau nggak lagi mager, lagi kecapean, atau mungkin kadang kan ada orang-orang yang dia udah nyaman dengan cara yang lama, pas disuruh cara yang baru dia nggak mau. Ada yang kayak gitu. Makanya untuk menghindari resiko-resiko seperti itu diciptakan artificial intelligence. Jadi intinya kalau kita sebagai manusia nggak mau keluar dari zona nyaman kita dan berusaha untuk bersaing dengan teknologi, ya kita akan kalah. Suatu saat teknologi tersebut akan mengambil alih pekerjaan kita. Tapi ya dari omongan gua dari awal sampai akhir ini bukan berarti stay di zona nyaman itu nggak baik. Ada baiknya juga. Cuma zona nyaman yang baik itu menurut gua adalah zona nyaman yang dimana kalau kita berada di zona itu tetap bisa ngebantu kita buat berkembang. Misalnya lu itu kerja di satu kantor dan lu merasa nyaman kerja di kantor tersebut, lu bakal stay di situ, tapi lu tetap bisa berkembang. Misalnya lu bisa naik jabatan, atau mungkin lu bisa pindah ke divisi lain, kerja di situ, dapat skill baru kayak gitu-gitu. Tapi zona nyaman lu adalah kerja di kantor tersebut. Kalau yang kayak gitu, oke lah, lu bisa stay di zona nyaman lu. Cuma lu harus yakin dan benar-benar tahu apakah lu bisa berkembang di zona nyaman tersebut atau enggak. Baru lu bisa menentukan apakah lu perlu stay atau cabut dari zona nyaman tersebut. Jadi kesimpulan dari podcast episode 28 kali ini adalah ketika kita berada di sebuah zona yang nyaman, kita akan dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, apakah kita akan terus stay di zona tersebut atau kita keluar dari zona tersebut. Tentunya pilihan apapun yang kita pilih ada benefitnya, ada resikonya aja. Ya tinggal apakah kita mau menerima resikonya dan mendapatkan benefit setelah kita mengambil keputusan tersebut. Semua balik lagi ke kita masing-masing. Jadi opsi ada di tangan kalian. Kalian pilih stay atau keluar dari zona nyaman kalian. Itu pilihan kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.